Ya susah bila Wilujeng rawuh wonten ing channel Belajar Bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelancaran rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang weton yang disegani atau disungkani oleh bangsa makhluk gaib. Bahkan di antara mereka ini, ada yang sendika dawuh atau menurut. Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti. Kehadiran makhluk halus kerap kali menjadi teror yang menakutkan bagi sejumlah orang. Namun, ada juga yang berkebalikan, di mana justru kehadiran kita yang ditakuti dan dihormati makhluk halus tersebut. Tak hanya sekedar hormat saja, bahkan ada banyak makhluk halus yang ingin mengabdi kepada orang tersebut karena kelebihan yang dimilikinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Faktor apa sajakah yang menyebabkan makhluk gaib ini bisa sendika dawuh, segan, ataupun sungkan dengan weton ini? Pada dasarnya, makhluk dari alam gaib itu sama dengan kita, memiliki rasa segan, sungkan, dan juga rasa hormat. Namun, tidak semua makhluk dari alam gaib ini segan kepada manusia. Itu tergantung manusianya. Di sini saya akan bahas weton yang disegani maupun disungkani oleh makhluk alam gaib, yang mana weton tersebut memiliki faktor yang menyebabkan dia bisa disegani oleh makhluk gaib. Pertama, dari tingkat ilmunya. Sudah pasti karena ilmu yang mumpuni, apalagi lebih tinggi dari ilmunya yang dimiliki oleh makhluk tak kasat mata ini. Sama halnya dengan manusia. Kalau memiliki kelebihan lain, memiliki yang berbeda lebih daripada manusia yang lain, maka dia akan dihormati dan disegani. Begitupun di bangsa lelembut ataupun alam gaib. Kalau memiliki ilmu yang mumpuni, memiliki kelebihan dari mereka, pastilah disegani dan disungkani. Selain itu juga dari pembawaan lahirnya. Karena setiap masing-masing kelahiran itu memiliki pendamping masing-masing. Di samping itu juga karena kepribadiannya yang membuat makhluk tak kasat mata ini segan. Sama seperti kita manusia. Kalau manusia tersebut memiliki etika yang baik, tata krama kepribadian yang baik, maka akan disungkani, diajeni, dihormati, dan disegani. Makhluk halus pun begitu. Makhluk gaib itu juga akan sungkan kepada kepribadian manusia yang menurutnya itu baik di mata mereka. Berikutnya, bila seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk mengobati atau menyembuhkan atau menetralisir seseorang yang terkena gangguan makhluk halus, kemudian dia bisa menyembuhkannya tanpa bantuan dari bangsa gaib. Artinya, dia bisa menolongnya sendiri, membantu mengatasi permasalahan orang tersebut, menyembuhkan tanpa meminta bantuan dari bangsa gaib. Ini yang membuat makhluk halus ataupun makhluk lain itu menjadi segan. Faktor lain yang menyebabkan makhluk gaib ini segan kepada mereka adalah mampu menyingkirkan aura negatif dengan aura dirinya yang positif. Jadi, ini adalah aura alami, bukan karena minta pertolongan kepada bangsa gaib. Lalu, mereka juga bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib tanpa melakukan ritual khusus. Kalau yang lainnya mendatangkan makhluk gaib itu dengan ubo rampe, bisa dengan menyan, bisa dengan kembang ataupun dengan dupa. Tetapi bagi orang yang disegani oleh makhluk gaib ini, dia tanpa mengadakan ritual tersebut. Dia bisa berkomunikasi, bahkan bisa mendatangkan tanpa mengundang. Didatangi sendiri makhluk gaibnya,
tanpa dia memanggil atau menyiapkan sesuatu supaya si makhluk gaib itu datang menemuinya. Faktor yang lain adalah mereka sulit ditembus jiwanya, tidak mudah ditebak pikirannya, sulit sekali meskipun dengan perewangan gaib. Itu artinya ketika panjenengan ingin mengetahui jalan pikirannya, itu tidak akan mudah, walaupun dengan cara perewangan sekalipun. Ini yang menyebabkan makhluk gaib tersebut segan kepadanya. Faktor yang mencolok lainnya adalah dia bisa mengetahui di mana keberadaan makhluk halus, meskipun makhluk halus tersebut tidak sedang menunjukkan perwujudannya atau tidak sedang menampakkan dirinya. Karena biasanya seseorang bisa melihat karena makhluk halus itu atau makhluk gaib itu mau menampakkan dirinya. Tetapi bagi seseorang yang disegani oleh makhluk halus, walaupun dia si makhluk tidak menunjukkan dirinya atau menampakkan dirinya, dia tetap tahu keberadaannya. Faktor inilah yang membuat makhluk-makhluk gaib segan kepadanya. Bahkan bisa jadi kalau dia ilmunya lebih tinggi, dia bisa menguasai hal-hal seperti itu, maka makhluk gaib pun bisa tunduk kepadanya. Perlu digarisbawahi bahwa yang saya sampaikan ini mengenai makhluk gaib yang dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat ataupun yang lainnya. Karena yang saya maksud di sini disungkani, disegani itu adalah sama-sama ciptaannya Tuhan, tetapi juga memiliki nafsu yang sama. Artinya, makhluk yang memiliki nafsu yang sama satu sama lain, manusia juga jin, dan tidak terdapat pada malaikat. Dari yang disegani itu adalah bangsa jin, makhluk gaibnya, bukan dari bangsa lain. Berikut 7 weton yang disungkani ataupun disegani oleh makhluk gaib menurut Primbon Jawa. Bagi wetonnya yang saya sebut, sebaiknya panjenengan mengucapkan amin, dikarenakan ucapan adalah doa yang manjur bagi diri panjenengan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama adalah weton Senin Legi. Weton Senin Legi atau weton Senin Manis ini neptunya adalah 9. Lahirnya dinaungi oleh lintang kelapa, yang mana berwatakkan polos, jujur, disukai banyak orang, dan berani mengutarakan pendapatnya. Sopan santun, ramah tamah, dan juga lemah lembut. Weton ini pun merupakan orang yang giat, emosional, dan juga posesif. Dan mereka pun adalah merupakan orang yang suka bekerja keras dan juga perfeksionis, serta cenderung melihat hidup dari sisi pahitnya. Mereka tidak menyukai kelemahan, baik itu dalam diri mereka sendiri maupun dalam diri orang lain. Weton ini pun juga dapat menjadi orang yang setia, namun juga menjadi musuh yang sangat berbahaya. Selanjutnya yang kedua, weton Selasa Kliwon. Neptunya adalah 11. Dalam Primbon Jawa, weton ini satu-satunya weton karena disebut Anggoro Kasih. Salah satu ciri khas dari pemilik weton Selasa Kliwon adalah sosoknya yang dikenal unik dan kerap diselimuti keberuntungan dalam setiap hal. Lahirnya dinaungi oleh lintang Sidamalung, yang berwatakkan ramah tamah, pandai merangkai kata-kata, sehingga disukai banyak orang. Mereka memiliki watak layaknya Arastudi, yang selalu kena tunjuk dalam berbagai hal, kerap mendapatkan keberuntungan dalam berbagai bidang. Maka dari itu, sebagian orang yang mempercayai ilmu kejawen percaya bahwa orang yang lahir di weton Selasa Kliwon adalah sosok yang unik dan disegani bangsa makhluk gaib. Berikutnya yang ketiga, weton Rabu Pahing. Neptunya adalah 16. Ini lahirnya dinaungi oleh lintang Gajah Mina, yang mana wataknya ini fokus dan serius dengan apa yang dilakukan maupun yang dikerjakannya, serta pandai memahami dan menafsirkan keadaan. Jadi, dia bisa membaca situasi dan kondisi. Weton Rabu Pahing merupakan dikenal dengan mempunyai banyak sifat baik,
terutama tenang dan teduh. Hal ini karena menurut Primbon Jawa, weton Rabu Pahing menjadi hari pertemuan antara cakra dan jantung. Selain memiliki sifat tenang, Rabu Pahing juga merupakan sosok yang kreatif, penuh semangat, berani, dan berpikir besar. Mereka juga cenderung mempunyai kemampuan memimpin yang kuat dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam hal berpakaian, weton ini terkenal sebagai orang yang tidak mau ribet dan gemar menggunakan pakaian sederhana. Weton ini masuk dalam weton yang disungkani atau disegani oleh makhluk gaib. Selanjutnya yang keempat adalah weton Jumat Legi atau Jumat Manis. Neptunya adalah 11. Ini lahirnya dinaungi oleh lintang angsa angkrem. Perwatakan murah hati, suka menolong pada orang yang pantas ditolong. Jadi menolongnya itu karena orang tersebut memang layak untuk ditolong. Mereka adalah orang yang dapat diandalkan oleh orang lain dan juga dikenal karena sifatnya yang memberikan kenyamanan dan juga perlindungan. Orang dengan weton Jumat Legi ini memiliki karakter sanggar waringin, yang berarti dapat dipercaya dan juga bisa diandalkan. Orang dengan weton Jumat Legi ini memiliki sifat baik dan juga sifat sehat menurut Primbon Jawa. Dirinya akan sangat ramah dan baik kepada semua orang serta selalu menjaga tali silaturahmi. Sehingga weton ini akan kehadiran rezeki yang tak terduga dari tamunya. Selanjutnya yang kelima, weton Jumat Wage. Neptunya adalah 10. Lahirnya dinaungi oleh lintang Magelut. Ini suka dengan bertapa. Jumat Wage adalah simbol sebagai penghubung antara manusia dengan penciptanya. Oleh sebab itu, Jumat Wage dituliskan dalam Primbon Jawa sebagai salah satu weton yang memiliki hubungan paling kuat dengan penciptanya, di mana hal tersebut akan memperkuat benteng spiritualitas weton Jumat Wage apabila selalu berhubungan baik dengan Sang Pencipta. Dirinya memiliki peluang untuk mendapatkan wahyu pengetahuan. Bahkan weton Jumat Wage akan memiliki wadah ilmu yang sangat kuat dan sangat besar, yang membuat dirinya disegani makhluk halus. Berikutnya yang keenam, weton Sabtu Kliwon. Neptunya adalah 17. Ini lahirnya dinaungi oleh lintang Pagelangan, yang mana memiliki hati yang bersih, mampu mengayomi, pandai, dan juga sangat berhati-hati. Sabtu Kliwon ini juga disebut dengan paku bumi, yaitu yang menyeimbangkan bumi antara baik dan buruk. Berdasarkan kamus kitab Primbon Jawa kuno, weton Sabtu Kliwon memiliki watak seperti lakuning bumi, yang berarti selalu memberi ataupun menolong orang lain tanpa meminta balasan apapun. Selain itu, weton Sabtu Kliwon juga memiliki watak yang lemah lembut serta tidak tegaan ketika melihat keluarga, teman, ataupun kerabat yang sedang mengalami kesusahan hidup. Oleh sebab itu, ketika mereka melihat seseorang yang mengalami kesusahan, maka weton Sabtu Kliwon ini akan sigap dan gerak cepat untuk mengupayakan bantuan semaksimal mungkin. Maka tidak heran bila weton Sabtu Kliwon dikenal sebagai sosok yang lincah, dermawan, tidak pantang menyerah, dan juga tekun dalam melakukan sesuatu. Weton ini pun juga selalu memiliki firasat yang hampir selalu benar dalam membaca situasi. Hal inilah yang membuat dirinya disegani oleh makhluk halus. Selanjutnya yang ketujuh, weton Minggu Pon. Weton ini nilai neptunya adalah 12. Minggu Pon ini lahirnya dinaungi oleh lintang Patrem, yang mana pandai menyembunyikan perasaan di hatinya dan juga pandai membela diri dalam pembicaraan. Weton ini juga dikenal sosok yang sangat mandiri dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Demikian pembahasan mengenai 7 weton yang disegani dan disukai oleh makhluk gaib. Apabila menurut panjenengan ada hal yang baik, maka jadikanlah sebagai semangat serta referensi. Namun, apabila tidak baik dan buruk,
maka jadikan hal tersebut sebagai bentuk kewaspadaan serta kehati-hatian. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi panjenengan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan